Selamat datang kembali di sesi 2. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian print on dan board view. Nah, ini rangkaian PS2 dan 3 sudah. Sekarang bagaimana cara kerja rangkaian print on. Rangkaian print on prinsipnya sama dengan PS1, PS2, dan PS3. Prinsipnya sama, nggak ada yang beda. Bener nggak? Ya, bener nggak? Benar, Kang. Rangkaiannya sama nggak? Benar. Sama ya? Sama, Kang. Sama. Yang beda adalah waktunya. Kalau print on ini akan dikirim oleh ICCO setelah apa? Setelah PS3 ini. Setelah positif 3 VPCU mengalir menjadi positif 3V. Sehingga di sini dari positif 3V ngalir menjadi 3.3V prim. Artinya adalah ini sudah tampil, sudah ke layar, sudah standby layarnya. Gitu. Oke ya. Ada yang ditanyakan mengenai rangkaian PS? Tidak ada. Rangkaian PS diakhiri dengan rangkaian print on. Berarti ini adalah perintah print on ini adalah PS yang terakhirnya gitu. Ya. Sampai positif 3V ini ngalir menjadi prim ya, positif 3.3V prim. Ini sudah selesai ya tegangan kerjanya. Jadi PS ini adalah mendistribusikan tegangan kerja. Gitu. Mungkin ada yang mau tanyakan, boleh. Mumpung masih live nih. Oh, itu saya punya laptop ya, ada laptop di sini itu. Tapi sayangnya laptop itu nggak bisa dibuka, casingnya sudah dilem sama servis sebelumnya sih. Hmm. Kasusnya yang hampir sama dengan yang tadi, itu tidak terbaca apa namanya harddisknya. Kalau di portnya itu ya. Tapi kalau harddisknya saya cek di laptop lain masih normal. Terus kalau bootingnya saya pindahkan ke USB atau harddisk dari dicolok di USB itu bisa booting, bisa terbaca. Jadi proses bootingnya itu yang kalau di harddisk terpasang di portnya yang aslinya itu tidak terbaca sih harddisknya. Itu Mas. Nah itu, Jadi kasusnya seperti itu mana ya Kang Santo? nah kalau seperti itu berarti syarat kerja harddisknya harus terpenuhi dulu. Seperti tadi, 5 voltnya ada nggak? Nah, ada. Yang pedes, yang pedes, pedes. Setelah ada tegangan kerja, ya, baik perangkat apapun itu, ya, selanjutnya adalah tegangan perintah dan komunikasi data. Ya, yang kalau kemarin itu ada MBCAK, MB data itu adalah tegangan komunikasi data. Yang membuat flash disk bisa terbaca, hard disk bisa kebaca, itu adanya tegangan jalur data begitu. Tapi saat pertamanya adalah tegangan kerja. Biasanya yang gurih adalah karena tegangan kerjanya nggak ada. Itu gurih itu. Cepat ketemunya. Ya. Maksud gurih itu mudah dicarinya gitu. Begitu. Begitu ya, Pak Edin. Jadi pahami dulu, Ya, ya. Anda bisa baca skematik, nanti pelan-pelan Anda akan paham bagaimana cara transformasi signal. Ya, seperti halnya yang barusan saya jelaskan. Nah, salah satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, sebelum Anda melakukan servis motherboard, laptop terutama motherboard, tolong SOP ini yang sudah saya tulis ini dibaca dulu ya. Kalau sudah dibaca dengan seksama, Anda masih bingung mau memulai nyervis laptop itu seperti apa, baru tanya saya. Oke ya.
Coba, ini kan miris sekali sekarang budaya membaca itu sudah mulai rendah sekali di Indonesia. Gitu loh. Udah capek-capek saya ketikan gitu loh. Ini adalah tulisan ini adalah sebuah rangkaian pengalaman yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Sayang kalau nggak dibaca gitu loh. Benar nggak? Coba ini jelas nih SOP-nya. Bongkar laptop, copot semua peripheral yang ada, hard disk, WiFi card, dan lain-lain, termasuk kertas-kertas ataupun plastik-plastik yang menempel pada motherboard. Sisakan tombol switch dan konektor adaptor jika terpisah. Ini jelas, itu SOP yang pertama. SOP yang kedua, tidak peduli laptop punya siapa, ketika sudah Anda bongkar, kalau banyak debu, bersihkan debunya dengan kuas yang lembut. Ya. Jika perawan, maka amati setiap komponen secara detail menggunakan sontoloyo atau kaca pembesar. Jika ada komponen yang aneh, seperti kembung, meletus, bolong warnanya berbeda dengan yang lainnya, maka langsung eksekusi atau ganti. Ya. Kenapa saya bacakan ini? Karena tingkat membaca masyarakat Indonesia sudah mulai melemah. Ya, sadar nggak? Pak Idin udah baca belum ini SOP ini? Belum. Sudah baca Kang, tapi belum semuanya, baru sekilas dibaca gitu. Iya, sekarang baca ulang saya ya. Jika ada timah yang warnanya kusam atau bahkan jamuran, maka langsung eksekusi dengan cara dirisolder atau disolder ulang. Kasih timah lagi, gitu. Jika janda, maka cuci bersih terlebih dahulu motherboardnya dan keringkan. Ingat, ketika mencuci motherboard tidak boleh ada urusan listrik atau ada unsur sumber listrik, termasuk baterai CMOS 3 volt. Karena baterai CMOS 3 volt itu tidak terhubung ke chip. Karena baterai CMOS itu terhubung ke chip, begitu. Ya, dan ke SIO. Kalau dicuci Kang, dicabut kipasnya, dicabut prosesornya juga ya? Yang bisa dicabut, cabut dengan prosesornya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah kan laptop ada yang prosesornya onboard, artinya disolder dari pabrik. Ya ada. Ya. Kalau yang bisa dicopot prosesornya dicopot gitu. Ya. Dan pastikan tidak boleh ada unsur sumber tegangan listrik. Gitu. Ya, baik termasuk baterai CMOS. Karena di baterai CMOS itu ada tegangan 3 volt. Selanjutnya, setelah dicuci, sebisa mungkin keringkanlah motherboard tersebut di dalam oven listrik dengan suhu 77 derajat Celcius dalam jangka waktu kurang lebih 24 jam. Kemudian amati bekas eksekusi teknisi sebelumnya dan tata ulang komponen tersebut. Tata ulang tuh kalau misalkan ada komponen yang nggak rapi atau yang belum terpasang, ya, yang belum terpasang begitu, itu harus dipasang kembali, begitu loh. Cari komponen penggantinya, karena kadang bekas teknisi yang lain, bekas metode eliminasi dia lupa nggak dipasang kembali gitu, atau males pasang kembali, begitu loh. Makanya saya selalu membedakan. Kalau ini servisannya pernah diservis motherboardnya, maka biaya servis saya naikkan 200.000 dari biaya normal. Begitu. Kenapa? Untuk mengcover komponen-komponen elektronika yang tidak terpasang lagi oleh teknisi sebelumnya, begitu. Ya. Maka saran saya kepada Anda sebagai teknisi motherboard nanti ke depannya, kalau tidak sopet, Anda pasangkan kembali semua komponen bekas metode eliminasi atau bekas dicopot gitu. Ya. Pasangkan kembali seperti semula. Gitu. Jangan bikin kerjaan tambahan buat orang lain, gitu ya. Kasihan. Ya, saya aja agak
inilah agak gimana gitu kalau dapat servisan janda itu. Terlebih plugnya itu masih apa banyak nggak dibersihin, aduh, malas aja pokoknya kalau udah gitu. Plugnya pakai thinner ya bersihkannya. Ya, plug dibersihkan pakai thinner. Thinnernya thinner jenis ND. Thinner jenis ND, mereknya bebas, mau cepot, mau apa terserah, mau Semar kalau boleh, kalau ada boleh. Merek Semar. Kalau tapi saya belum nemu merek Semar, adanya merek cepot. Nah, selanjutnya ini SOP-nya nih. Selanjutnya buzzer system always. Apa aja sistem always itu? 1, 19 volt. Ya. 19 volt di buzzer. Untuk membuzzer 19 volt di apa di sistem always di mana? Ya di output separator begitu. Ya. Di R besar istilahnya. R besar itu R yang fisiknya besar dibandingkan yang lain. Dan biasanya R besar itu ada di area separator antara jack power dengan konektor baterai. Tidak jauh dari itu. Jadi kalau nyari R besar di mana, Pak? Coba cari di area sana aja. Tanpa skematik juga bisa ketebak. Atau buzzer di setiap elko 19 volt atau yang mempunyai PMAX 20 volt. Biasanya kalau tidak tertulis 20 volt, itu ada elko yang berwarna hitam-hitam. Nih. Ini elko hitam ini adalah output separator, ya. Untuk tegangan switching, atau untuk tegangan masuknya ke IC regulator. Kalau bingung cari R besar, ini elko ini di buzzer. Cara ngebuzzer yang disebut dengan kalau saya bilang tolong buzzer output separator. Ya. Tolong buzzer output separator. Berarti Anda buzzer probe hitam di ground, tolong Pak ambilin multitester. Kalau saya bilang buzzer jalur output separator, jangan ngebuzzer resistornya ya. Contoh gini. Jadi kalau buzzer itu, tolong buzzer yang dibuzzer jalurnya, bukan komponennya. Umpamanya gini, kita ngebuzzer lilitan ini. Ini terlihat, Pak, tolong pegang. Nih, cara ngebuzzer jalur bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini. Kita mau mengetahui jalur lilitan ini short atau tidak, yang probe hitam ke sini, ke ground. Begitu, ya. Baru ke sini. Nah, nggak bunyi berarti nggak short. Kalau bunyi berarti korslet. Begitu cara buzzer. Ya. Kecuali saya bilangnya gini, tolong buzzer komponennya, angkat komponennya dan ukur dengan buzzer, itu beda lagi ceritanya. Nah, kalau di buzzer output separator 19 voltnya bunyi, berarti ada yang korslet di jalur output separator. Begitu. Selanjutnya, buzzer sistem regulator 3 volt dan 5 volt. Bagaimana cara ngebuzzernya? Saya balikan ke skema. Nih. Kalau misalkan tolong buzzer output regulator 3 dan 5 volt. Balik ke skema. Nah ini. Berarti untuk ngebuzzer ini, Anda tinggal di buzzer aja. Output separator ini kan yang LDO yang mana aja nih? 3 volt 5 volt LDO yang mana? Berarti Pireg 3 dan Pireg 5. Nah, kalau Anda mau ngebuzzer Pireg 3 dan Pireg 5, ini udah dibesarkan. Anda tinggal di buzzer aja nih di PC 83. Ini berarti 3 volt LDO Pireg 3. Anda buzzer di sini. Ya. Pakai mode buzzer, probe hitam di ground, probe merahnya di sini di jalurnya, jangan di sininya. Kalau di sini groundnya sama aja pasti bunyi. Di sini. Kalau di sini bunyi, kemungkinan PC ini putus, itu jebol. Atau di sini di buzzer, PC ini berarti jebol. Anda ganti IC berulang kali pun, IC ini akan panas dan jebol kembali. Ya, kenapa? Karena yang rusaknya justru yang jebolnya adalah kapasitor LDO, begitu. Ya.
Kalau saya suruh buzzer PL4, bukan probe merahnya di sini, probe hitam di sini, cara ngebuzernya ini salah, bukan begitu, ya. Tapi caranya adalah di sini probe merah, mau di sebelah sininya boleh, mau di sebelah sininya boleh, ya. Di lilitannya, probe merah, tempelkan yang benar. Tidak boleh asal, cecepkan sing benar. Ya, probe merah. Di sini di lilitan. Probe hitamnya di ground, ya, di sini. Nah, ini probe hitamnya di sini, gitu. Probe hitam, begitu loh, ya. Sama halnya seperti ngukur tegangan, hanya selektornya berbeda. Kalau mengukur tegangan berarti selektornya ada di voltmeter DC, begitu. Kalau untuk mengukur tegangan DC, probe hitamnya di ground, probe merahnya di jalur, begitu ya. Masih bingung ketika nyervis, video call dengan saya. Saya tuh bahagia, saya senang, saya puas kalau Anda ngerjain dari jarak jauh, saya bimbing Anda solven. Itu kepuasan saya. Begitu loh. Bisa melayani. Ya. Saya hanya melayani saja. Begitu. Oke? Oke, Pak. Sip, Kang. Nanti lebihnya ditransfer. Ah, saya kan cuma transfer ilmu, Pen. Ya. Iya. Prinsip saya gini. Prinsip saya itu apapun bahannya, kalau diasah, entah itu bahannya tembaga, stainless, aluminium, baja, apalagi. Kalau diasah pasti tajam. Setuju nggak? Iya, setuju. Setuju. Ya walaupun Setuju. bahannya beda-beda, yang penting diasahnya benar. Berlatihnya benar gitu loh. Ya kalau nggak diasah-asah ya gimana mau bisa gitu. Ilmu sudah dipelajari tapi nggak dipakai. Ya tumpul lagi kayak pisau. Pisau udah diasah, udah tajam, dibiarin aja karatan lama-lama. Ya, apalagi yang berbahannya dari baja, lama-lama karatan dia. Iya, lama nggak dipakai. Ini ya. Oke, Iya, Pak. bisa dilanjut. Ini mumpung saya lagi semangat belajar, Bisa, Kang. makanya suaranya volumenya keras tuh. Saya lagi semangat belajar, semangat belajar benar. Ini katanya pengen bisa paham skematik, dikasih tugas suruh gambar, ini belum selesai, gimana nih? Ini pada sibuk semua nih. Ini gambar ini gampang ini. Gambar angka ini gampang. Tugas saya cuma ini doang. Tolong digambar skematik Jet E7 halaman 29 dan 30. Cuma ini aja. Gak banyak kok. Ya. Ini nggak susah menggambar. Kalau dikerjakan. Tapi kalau hanya dipikirkan pasti susah. Nggak selesai-selesai. Seperti hanya kita lagi kuliah nyusun skripsi tugas akhir nih. Kalau nggak dikerjakan ya nggak beres-beres. Tapi kalau dikerjakan, dimulai bikin kata pengantar gitu loh, atau bikin halaman cover dulu, itu pelan-pelan beres. Itu yang saya kerjakan dulu ketika saya latihan, saya menggambar. Gitu. Ya. Nah, efek dari menggambar itulah saya jadi paham skema. Gitu ya. Bisa dilanjut? Bisa, Kang. Oke. Saya akan memperkenalkan ini mengenai board view. Biar nanti kalau ada yang konsultasi nyervis sudah dijelaskan tentang board view. Saya akan tampilkan board view. Belum tampil ya? Belum share screen.
Nah, ini saya buka dulu aplikasi Boardview-nya. Kemarin master aplikasi Boardview sudah saya kirim di grup. Ini sudah tampil belum? Sudah, Kang. Sudah, Kang. Sudah. Nah, karena filenya sudah pernah saya klik atau sudah saya tampilkan oleh Boardview ini, maka di sini sudah tampil di sini di recent file. Di recent file sudah tampil ini. Saya tinggal pilih aja nih K43LY rep 5. Karena board yang saya contohkan ini K43LY rep 5, ya saya pilih ini. Klik. Boardview adalah sebuah software yang fungsinya untuk menampilkan motherboard, ya, menampilkan motherboard dan tata letak komponen pada motherboard, termasuk deskripsi setiap komponen yang ada pada motherboard tersebut. Contoh ini, ini berarti posisinya seperti ini. Nah, ini terlihat ini IC SIO, nah gini ya, ini IC SIO-nya. Jadi posisinya tuh persis sekali seperti gambar yang ada di apa namanya, di motherboardnya. Posisi SIO-nya di mana, seperti itu ya. Contoh, kalau saya klik ini IC SIO, maka semua deskripsi IC SIO akan muncul. Terlihat ini? Berarti Anda tinggal lihat aja ini IC SIO-nya. Ini IC SIO-nya udah dicopot ya. Nggak ada. Nggak. Udah dicopot IC SIO-nya. Nah, berarti untuk kalau di Quanta itu kan 3 PPCU ya. Harus masuk ke IC SIO sebagai tegangan kerja. Kalau di Asus ini namanya positif 3 PEC. Ini yang diklik ini adalah yang menyala ini, yang ada berwarna kuning ini. Ini artinya terhubung satu jalur. Apa nama jalurnya? Adalah positif 3 VAEC. Apa artinya? Positif 3 pole always untuk EC. Artinya adalah tegangan ini harus hadir sebelum tombol power ditekan. Hadirnya di setiap titik kuning itu, Kang? Betul. Anda boleh ngukur di mana saja. Mau di sini diukur boleh, mau di sini boleh, ya. Kalau di luar IC SIO ada yang terhubung, Anda ukur di luarnya, jangan diukur di kaki IC SIO ini. Kenapa? Agar lebih mudah pengukurannya. Kalau Anda ngukur di IC SIO-nya, ya, terus probe multimeter Anda tidak pakai jarum, probe multimeter itu tebal. Ini beda, lihat. Kenapa yang probe merah saya menggunakan jarum ini untuk mengukur di kaki IC SIO. Kalau tidak pakai jarum ini segede yang ini. Ketika ngukur, yang tujuan saya mau mengukur ini, tujuan saya mengukur titik yang ini. Karena tidak pakai jarum, pas diukur nempel ke sini. Ya. Apa yang terjadi? LED. Korslet kalau yang ininya ground. Iya. Maka IC bagus juga akan keluar asap. Jadi Yang rusak. kejadian untuk Anda. Kenapa saya semangat sekali menerangkan ini, teknik ini, agar Anda tidak merugi banyak. Cukup saya aja yang banyak rugi. Ya. Dan sekarang saya tinggal metik hasilnya dari ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dan pengalaman yang sudah alami. Begitu. Mungkin sekarang dapat setengah jam 900.000 tuh untuk mengganti yang dulu rugi 2,5 juta gitu loh. Paham nggak? Ya. Paham. Begitu. Wajar lah kalau misalkan kita sebagai teknisi motherboard, ya, awal-awal tuh muter-muter. Yang disebutnya panennya seorang teknisi adalah ketika dia punya ilmunya, punya pengalaman, dan punya alatnya, bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat, dengan bayaran yang besar. Itu untuk bayar apa? Buat bayar ilmunya, bayar pengalamannya. Bukan cuma di jumper doang, bayar 750.000. Bukan itu yang kita jual.
analisisnya, jasanya, dan pengalamannya. Maka ketika Anda mau ada konsumen mau nyervis motherboard, bilang dulu, Pak, ini kerusakannya di motherboardnya, biayanya 650.000. Bilang dari awal. Kalau dia setuju, lanjut. Kalau enggak, udah kasihin aja. Nggak usah dipikirkan, nanti juga datang lagi kok. Kalau enggak dia yang datang yang lain, konsumennya, begitu. Pak, maksud saya, ini adalah ilmu SQ dan EQ. Motherboard berapa, Kang? Pasarannya 650 ya. Nanti saya kirimkan ya list yang punya Ajka komputer ya. Iya, ya. Nih, saya fotoin ya. Nanti Anda lihat aja di ini apa? Di grup ya. Yang punya Ajka komputer berapa list biaya servis motherboard? Jaga harga servisan. Hmm? Jaga harga servisan. Yang ngerusak jasa servis motherboard itu ya Anda sendiri nantinya. Kalau nggak didoktrin dengan ini seperti ini. Ya, dengan persaingan yang semakin ketat, akhirnya profesionalnya lemah. Betul. Tasikmalaya sampai saat ini saya sebagai penstabil biaya servis motherboard. Saya tuh prinsipnya mau ya monggo, enggak ya terserah. Gitu loh. Makanya saya sempat vakum, Kang, di dunia komputer. Ya, down. Begitu. Orientasinya adalah butuh. Betul. Kalau orang itu memang benar-benar butuh dengan laptopnya pengen hidup lagi, ya dia akan mengeluarkan uang. Bagaimana teknik komunikasi yang benar? Anda bilang, Pak, ini motherboardnya rusak. Apa itu motherboard? Motherboard adalah mesin laptop. Ya, Bapak ini mau diganti motherboardnya atau mau diservis? Tanya gitu. Kalau diganti berapa, Pak? Kalau diganti, kalau misalkan laptopnya itu sekitar 4 juta. Kalau diganti ya paling 2 juta, Pak, kenanya. Itu udah berikut pasang. Ambil aja setengah harga daripada laptop normalnya atau laptop barunya. Kalau diganti motherboard, itu gambling ya. Nah, kalau diservis berapa? Kalau diservis paling kena 750.000, Pak. Tapi terserah Bapak mau diganti atau mau diservis. Pasti keputusan konsumen, kalau masih bisa diservis aja dulu, Pak. Logika nggak? Masuk nggak logikanya? Iya, bilang mahal karena nggak ada pembanding. Kalau ada pembanding, dia akan ngomong murah. Kok lebih murah diservis ya, Pak? Ya iyalah, namanya juga diservis, Pak. Gitu loh. Ya. Begitu ya, Pak Edin ya. Jadi Ya, dia hal itu karena dia tidak ada pembanding. Ya. Disebut murah karena ada pembanding. Disebut mahal karena dia nggak tahu, begitu loh. Kalau tahu mah enggak. Apalagi kalau konsumennya yang udah pernah datang ke service center. Itu lebih empuk itu nakolnya itu. Tahu nakol? Neke gitu. Iya. Dia Tiba-tiba di kita cuma 1 juta kan dia seneng. Iya, serius saya. Dia bawa Asus ROG, dibawa Asusnya itu ke Asus Center. Dia harus ngeluarin uang 15 juta ganti mesin. Datang ke saya cuma 1,5 juta, dikerjain 30 menit, langsung nyala. Begitu loh. Dia begitu senangnya, girangnya dia gitu. Ya. 30 menit ditongkrongin sama dia, nyala gitu kan. Sambil ngopi. Dia dengan gembira, dengan bahagia memberi uang kepada saya 1.500.000 untuk membayar kerjaan saya yang 30 menit. Ya, itu yang disebut dengan berkah. Orang yang ngasih duit senang, yang nerima duit senang. Yang nggak berkah itu kayak Anda ketangkep polisi di jalan raya Polantas. Sama polisi kasih duit 500.000. Polisinya senang, Anda ngegerutu. Itu yang nggak berkah. Paham maksud saya? Paham. Ya, jadi intinya gini ya, untuk audio, setiap klik komponen itu di sebelah kanan ini ada deskripsinya. Yang ini adalah deskripsi mengenai yang komponen yang kita pilih gitu. Yang setiap kita klik komponen yang terhubung itu menyala ya, ada berwarna itu terhubung, baik itu di lapisan sejajar dengan komponen ini atau di belakangnya gitu ya, di belakang motherboardnya. Barusan yang merah itu apa artinya kan? Ada yang merah itu merah. yang Anda klik kakinya.
Oke. Contoh, saya klik ini nih, klik. Yang ini merah kan karena kita mengklik yang PC 685. Nah, yang warna kuning adalah terhubung kepada kaki yang kita pilih, begitu. Kaki ini terhubung ke dalam ini, chip ini. Ada beberapa kaki yang dapat dari sini, gitu. Ya, ini board view namanya. Jadi board view ini lebih mudah atau lebih sulit dari skema. Ini pakai board view atau pakai skematik? Board view kayak Hah? board view kayaknya lebih Ya, board view. lebih Kalau bisa- board view itu nggak perlu menghafal simbol. betul. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua kita bisa tahu jalur itu kemana aja. Ya, skema juga bisa. Jalurnya tahu kemana saja. Contoh, nama jalur yang sama terhubung. Berarti kalau ada pin di halaman berapa? Di halaman 3 ada pin, di halaman 10 ada pin, di halaman 29 ada pin. Berarti itu terhubung dong. Kalau di board view ngelihat groundnya gimana, Kang? Kaki yang terhubung ke ground? Di sininya kan kelihatan nih. Saya klik ini ya. Ini ground semua nih. Yang berwarna kuning ini ground semua. Maka kembali ke pengantar elektronika. Ground adalah konduktor terluas dibanding jumlah tegangan. Maka ketika saya pilih ground, maka semua ground akan tampil. Oke? Fungsi ground adalah untuk menetralkan listrik, begitu, atau melunturkan listrik. Jadi ground adalah konduktor terluas dibanding jumlah tegangan. Oke, gitu ya. Ini kan ground nih. Ketika saya pilih kaki, ini ground semua nih. Contoh nih, ini kan PC. Setiap kapasitor kebanyakan dipasang paralel. Satu kaki di jalur positif, satu kaki di ground. Kayak gini, ini ground. Ini groundnya nih tuh. Muncul kan kaki satu positif pikor, artinya untuk tegangan kerjanya pikor. Berarti yang ini yang satunya. Ini tegangan pikor. Ingat nanti ketika Anda mau melakukan teknik injek tegangan, pastikan amankan dulu lilitan yang masuk ke pikor ini untuk tegangan kerjanya. Diamankannya itu tidak dicabut ya, Kang? Dicabut. Tidak dicabut juga bisa, diangkat aja salah satu kakinya ini, lilitannya. Oke. Ini lilitan nih, angkat salah satu kaki, cek seperti ini, supaya tidak terhubung ke chip atau ke prosesor. Baik chip prosesor, ataupun chip shortbread, ataupun notebread, semua lilitan tegangan kerja ke chip harus dicopot. Baru melakukan injek tegangan. Apa yang dimaksud dengan injek tegangan? Injek tegangan adalah memberikan tegangan di jalur yang terindikasi korslet. Dimulai dari tegangan 0 volt. Naik sedikit-sedikit sampai ketemu komponen yang panasnya. Gitu. Contoh. Ada waktu 5 menit lagi. Ini contoh nih. Ini jack power kan? Ini jack power. Tuh, benar? Terlihat? DC power jack, betul? Betul. Betul. Ketika misalkan Anda dibajar di PR ini bunyi, berarti short 19 volt sebelum nyebrang. Oke. Kalau misalkan Anda dibajarnya di sini, di area ini. Nah, ini kan udah ini dari sini, dia nyebrang ke sini kan? Satu nyebrang ke 1, 2, 3 sini. Kalau misalkan di sini dibajar bunyi, berarti jalur ini yang short begitu. Maka diberilah tegangan di sini, diinjek namanya. Begitu. Kalau misalkan di output separator, nah ini biasanya terhubung ke bawah nih.
Nah, ini terhubung ke sini. Saya mau nyari R besarnya atau output separatornya di mana ini? Nah, output separatornya di sini nih. MOSFET. Nah, seperti ini. Klik. Mana R besar ya? Ini ground-nya. Oke. AD action. R besarnya mana? Set, set. Oh iya, ini R besarnya nih. Bentar. Saya ketemu R besarnya. Berarti posisinya di set. Kita lihat tahanan resistor. Apa? Ini buat kita lihat tahanan resistor, Pak. Suaranya nggak jelas. Kalau di bot bisa nggak lihat tahanan resistor? Bisa di volumenya dinaikin. Ketik aja, Pak. Ya. 3 menit lagi ya, Kang. Selesai. Ini R besarnya nih, yang ini. Ini R besar. Kalau di Quanta namanya pin. Kalau di sini AC basis. Ini R besar. Kalau di sini di buzzer bunyi, berarti short 19 volt di output separator. Apa yang harus dilakukan? Injek tegangan di sini, di R besar ini. Begitu. Bisa. Ini kan langsung muncul. Berapa hambatannya? 10 miliohm. Kalau 10 M berarti 10 Mili. ya. Kalau M-nya kecil berarti mili. Oke? Ya. Ini Andi tanya apa nih? Coba. Mana nih? Itu kunaon silubikana kalau diangkat ke pas gadena ya nah nginjek Di Boardview bisa lihat tahanan resistor, Pak? Oh, bisa. Ini kan ada tuh. Nih saya klik. Ini ada nih. 10 M 10 miliohm. Ini resistor. Ini PJP. Di Boardview tuh semua spesifikasi yang ada komponen di itu ada. Oke, ya. Ada bot view-nya nggak, Pak? Gimana? Untuk di semua tipe laptop ada bot view-nya nggak, Pak? Semua jenis laptop ada board view-nya tidak? Jawabannya tidak semua motherboard menggunakan board view. Tidak semua motherboard ada skemanya. Tidak semua motherboard ada board view dan skemanya. Kalau Ada bot juga view, motherboard yang ada skemanya ada, board view-nya ada. cara nyari bot Untuk cara mencari board view di mana? Cari di Google. Ketikkan kode motherboard-nya. Itulah salah satu alasan kenapa setiap tugas saya suruh tulis kode motherboard agar Anda